Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aulia Ramadhani dengan NIM 2022-510006. Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Institut Teknologi Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya yang bertemakan Good Governance menurut pandangan masyarakat. Saya berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Rini Aulia Ramadhani. Setelah itu teman saya, Divo Pramudia Roza, Devri Imbral, M. Bahri Irzat, Agus Afandi, dan Faizal Afandi. Bab 1. Pendahuluan. Pengertian Good Governance. Secara sederhana, Good Governance berarti proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Governance dapat berarti adanya suatu proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Governance juga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks seperti corporate governance, international governance, national governance, dan local governance. Selama governance adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, maka analisis mengenai governance terpusat pada pelaku-pelaku atau aktor formal dan tidak formal yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terjadi, serta berbagai struktur formal dan informal yang terkait. Good governance dalam konteks ekonomi daerah merupakan bahasa strategis karena pertama, eratnya relevansinya dengan perkembangan operasional manajemen dan administrasi publik, selaras dengan berbagai perubahan kemasyarakatan baik dalam skala domestik maupun skala internasional. Perkembangan kedua adalah relevansinya yang nyata dengan upaya kita membangun sistem nasional yang berdaya saing tinggi dan adaptif dalam memasuki era globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Pertimbangan ketiga adalah relevansi dengan organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Pertimbangan keempat, relevansinya dengan perubahan paradigma pembangunan, yakni dari paradigma role governance menjadi paradigma good governance. Dalam good governance, peran serta aktif masyarakat sangat mendominasi pembangunan. Pembangunan kelima dalam relevansinya masyarakat dalam bentuk organisasi birokratif pada masa-masa sekarang sudah saatnya untuk ditinjau kembali dan diarahkan kepada bentuk organisasi yang terbuka atau fleksibel, ramping atau pipih, efisien dan relasional, serta terdesentralisasi. Atau dengan kata lain, penyelenggaraan urusan pemerintahan hendaknya lebih dititikberatkan kepada kapasitas dan peran serta masyarakat ditingkatkan di daerah atau wilayah. Bab 2. Latar belakang. Latar belakang wawancara. Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas di bidang mata kuliah kewarganegaraan yang bermaksud untuk memperoleh informasi dari narasumber terkait konsep good governance menurut pandangan masyarakat dan berharap lebih telah memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan baik dan juga bisa bermanfaat bagi pembaca. Bab 3. Pembahasan. Adapun pembahasan dari wawancara ini yaitu dengan tema good governance menurut pandangan masyarakat. Hasil wawancara yang saya lakukan dengan pertanyaan yang saya ajukan yaitu kepada narasumber pertama, Ibu Anggi. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan pemerintah? Narasumber pun menjawab, pemerintah adalah struktur atau sekumpulan orang yang menjalankan tata tertib atau hukum di Indonesia. Pertanyaan kedua, yaitu berasal dari narasumber yang bernama Ibu Yeni. Bagaimana pendapat Anda tentang pemerintahan di Indonesia saat ini? Jawabannya, bagi saya pemerintahan di Indonesia sudah cukup baik dalam segi infrastruktur, walaupun di sisi lain juga masih banyak kurangnya. Pertanyaan ketiga yaitu kepada narasumber Bapak Yonaldo. Menurut Anda, apakah pemerintahan di Indonesia sudah cukup bagus? Belum. Dan narasumber pun menjawab,
Belum, karena masih banyak yang belum sesuai dengan kehendak masyarakat. Dan penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah sekali. Hasil dari pembahasan. Dari semua yang telah diwawancarai kepada narasumber, beragam jawaban yang disampaikan mulai dari pro kontra, kritikan, dan harapan terhadap pertanyaan yang kami ajukan. Seperti narasumber ketiga yang sangat kritis terhadap pemerintahan, mengatakan bahwa pemerintahan masih belum adil dalam pelaksanaan oknum. Dia merasa penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Setiap pertanyaannya kami ajukan, dia selalu tegas mengatakan tidak, dan terkesan sangat tidak suka dengan sistem pemerintahan. Dari semua jawaban narasumber dapat disimpulkan masih banyak dari masyarakat yang belum merasakan bagaimana good governance dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Masih banyak pro dan kontra masyarakat Indonesia atau kurang rasa atas dampak yang diberikan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Good governance harus lebih diwujudkan dengan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang mendukung pemerintahan dalam semua hal. Tapi di samping itu juga ada masyarakat yang sudah merasakan good governance yang baik. Dari hasil wawancara ini, kami dapat mempelajari bahwa good governance pemerintahan saat ini tergantung kepada individu atau masyarakat yang merasakan. Mungkin di samping terjadinya simpang siur dalam pemerintahan saat ini, sedikit banyaknya pemerintahan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan dengan baik di Indonesia. Kesimpulan. Untuk mewujudkan good governance dalam konteks otonomi daerah dan masyarakat sekaligus bagaimana sistem upaya pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat, diperlukannya adanya reformasi kelembagaan, institutional reform, dan reformasi manajemen publik, public management reform. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah, baik struktur maupun infrastruktur. Yang menyangkut reformasi manajemen publik, organisasi sektor publik perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik, untuk mendukung terciptanya good governance, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengolahan keuangan pemerintahan daerah. Tuntutan perbaruan sistem keuangan tersebut adalah agar pengolahan uang rakyat atau public money dilakukan secara transparan dengan berdasarkan konsep value for money, sehingga terciptanya akuntabilitas publik atau public accountability yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Ini adalah salah satu dokumentasi kami waktu mengambil wawancara tadi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.